Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar seperti biasa ya. Oleh karena itu, yuk siapkan buku dan alat tulisnya. Jadi, ketika ada informasi penting, kalian bisa mencatatnya di buku tulis. Seperti yang sudah tertera dalam judul, hari ini kita akan belajar tentang iklan. Jangan di-skip ya videonya, supaya informasi yang kalian dapat tidak ada yang terlewat. Iklan. Pasti kata ini sudah tidak asing lagi untuk kalian ya. Namun, sebelum kita cari tahu lagi, yuk perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, makanan apa saja yang dikonsumsi? Ya, di sebelah kiri anak sedang minum susu dan di sebelah kanan anak sedang makan sayuran. Keduanya termasuk makanan sehat. Ketika ibu kalian pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, di sana para pedagang banyak menawarkan dagangannya. Ada banyak usaha yang dapat dilakukan pedagang agar pembeli tertarik untuk membelinya. Biasanya kita mengenal jenis-jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Di era sekarang, teknologi semakin canggih, media yang digunakan pun beragam, sehingga para pedagang bisa menjual produknya bahkan sampai ke luar negeri. Terdapat dua media yang bisa digunakan, di antaranya media cetak dan media elektronik. Media cetak dapat berupa brosur, majalah, koran. Nah, di samping kiri ini adalah contoh dari brosur. Nah, kalau media elektronik contohnya ada di televisi, di internet, maupun di radio. Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak, bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Berikut ini ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama adalah bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ajakan seperti ayo dan marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Yang keempat, dapat diberi rima agar orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Kemudian, setelah kita tahu ciri-ciri kalimat persuasif, kita pun harus tahu apa saja unsur-unsur yang ada dalam iklan. Nah, ini dia unsur-unsurnya. Yang pertama ada headline atau judul iklan. Judul iklan dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek. Kemudian yang kedua ada subjudul, gambaran garis besar produk. Yang ketiga ada isi iklan. Biasanya dicetak menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul dan subjudul. Kemudian yang keempat ada visual yang menarik, menggunakan foto atau gambar yang menarik konsumen. Kemudian yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubungi, berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Nah, alamat ini tidak hanya alamat rumah ya, melainkan bisa jadi alamat media sosial yang dimiliki seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan. Yuk kita tentukan unsur-unsurnya. Nah, sebelum menentukan unsurnya, iklan tersebut termasuk media cetak atau media elektronik ya. Ya, tepat sekali. Iklan ini termasuk media cetak, yaitu berupa brosur. Nah, sekarang kita tentukan yuk unsur-unsur iklannya. Yang pertama, ada yang dilingkari warna orange. Ini merupakan headline atau judul iklan. Nah, yang di bawahnya judul iklan adalah subjudul. Kemudian yang dilingkari warna kuning merupakan isi dari iklan tersebut yang menggambarkan tentang atau penjelasan tentang iklan yang akan dibuat. Kemudian yang keempat ada visual, yaitu
berupa gambar yang menarik peminat atau pembeli. Dan yang terakhir ada nama dan alamat si pembuat iklan. Nah, di sini di bawah sini nih ada alamatnya, bukan alamat rumah ya. Yang ada di sini ada alamat website, ada Facebook, ada Twitter, dan ada Instagram. Setelah tadi kita sudah menentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan, apapun jenis dan media yang digunakan, setiap iklan memiliki ciri yang sama. Ciri-ciri iklannya apa saja? Yang pertama, memiliki tema atau topik. Yang kedua, memiliki kata kunci. Nah, kata kunci biasanya berhubungan dengan topik yang disajikan atau tema yang disajikan dalam iklan tersebut. Nah, sekarang kita tentukan yuk kata kunci dari iklan di samping. Menurut kalian, yang manakah kata kuncinya? Kata kunci dalam iklan menunjukkan tujuan dari iklan tersebut. Kira-kira mana ya kalimat atau kata yang menjadi kata kunci dari iklan tersebut? Ya, yang pertama adalah World Milk Day, yang artinya hari minum susu sedunia. Dan yang kedua kata kuncinya yaitu susu kaya akan zat gizi. Nah, dengan menemukan kata kunci dari iklan tersebut, kita jadi tahu pentingnya minum susu untuk tubuh kita. Nah, selain itu, kata kunci ini juga bisa membuat kita tahu akan tujuan dari iklan tersebut. Bagaimana belajarnya hari ini? Sudah paham ya apa itu iklan? Jangan lupa untuk dipelajari ulang setelah ini ya. Setelah selesai belajar, cuci tanganmu menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Semoga semuanya tetap sehat dan makin semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.